Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita sebagai umat Kristen bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia merayakan Jumat Agung yang dalam bahasa Inggrisnya Good Friday. Satu hari yang baik. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana sih kita bisa katakan ini adalah Good Friday atau Jumat Agung? Melihat Yesus disalib, dia dicambuki, diludahi, diolok-olok dan akhirnya disalib. Oh, kenapa kok kita bisa menamakan ini satu hari yang agung? Saudara, kita akan lihat kebaikan Tuhan buat kita dan buat umat di seluruh dunia. Kalau saudara saat ini pada masa-masa yang sukar kita mengalami tantangan COVID-19 ini, dan saudara bertanya, kenapa hal ini terjadi? Kenapa kalau Tuhan baik, kenapa kita mengalami seperti ini? Mungkin ini adalah pertanyaan saudara atau ada orang yang bertanya kepada Anda pertanyaan ini. Ternyata Gideon juga bertanya hal yang sama waktu dia dikunjungi oleh malaikat. Anda bisa bayangkan, Gideon dikunjungi oleh malaikat dan malaikat bertemu berbicara kepada Gideon dan dia berkata dia pilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah dia bertemu dengan malaikat, Gideon sendiri bertanya, mengapa? Mengapa kalau Tuhan baik, mengapa kami mengalami hal seperti ini selama 7 tahun yang mereka alamin pada saat itu? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul, kalau ada bayangan, pasti ada sinar. Kalau ada kegelapan, pasti ada terang. Nah, hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 45 dan 46. Dan nanti selesai saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan buat kita dan kita merayakan bersama-sama kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Matius 27 ayat 45-46. Mulai dari kira-kira jam 12, kegelapan, sekali lagi kegelapan, meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya akan ajak saudara untuk melihat satu ayat dari Perjanjian Lama, ditulis dalam buku Mazmur. Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, dituliskan demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, ternyata yang diucapkan oleh Yesus sama persis dengan apa yang diucapkan di Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang pertama. Kita perlu mengerti bahwa waktu Yesus berseru demikian, dia berseru kepada Tuhan, dia berseru seolah-olah dia itu menjadi kita, dan dia mau membawa kita menjadi satu untuk bisa communion, bisa menjadi satu dengan Bapa di surga. Tahukah saudara bahwa ternyata pertanyaan yang dituliskan di dalam buku Mazmur pasal yang ke-22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah Mazmur waktu mereka mengalami pengasingan atau pembuangan. Kita perlu mengerti bahwa kalau orang Yahudi yang setia, mereka itu menyanyikan Mazmur. Mereka ada iramanya. They chanted, ya. Jadi mereka mengiramakan karena Mazmur itu sendiri adalah pujian, ya. Jadi orang Yahudi yang setia itu menyanyikan Mazmur ini waktu mereka keluar dari Babylon. Dan waktu mereka mengalami semuanya ini adalah masa-masa yang gak enak, saudara. Ternyata setelah mereka keluar dari pengasingan Babylon, mereka itu mengalami penjajahan atau pengasingan dari kerajaan orang-orang Persia.
dan mereka berkuasa atas orang-orang Yahudi. Setelah itu nggak berhenti sampai di situ, saudara. Orang-orang dari kerajaan Yunani, Anda mungkin pernah mendengar Alexander the Great, ya. Mereka itu berkuasa atas orang-orang Yahudi dan akhirnya Anda bisa lihat, kalau bisa lihat sejarahnya, mereka itu dikuasai oleh orang-orang Romawi dan kaisar yang menguasai mereka. Jadi Yesus waktu dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa?" Itu dia sebetulnya berdoa, dia berseru untuk orang Israel dan seluruh umat manusia. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengartikan bahwa pada saat itu Yesus ditinggalkan oleh Tuhan, enggak, saudara. Karena Tuhan enggak meninggalkan Tuhan. Tuhan enggak meninggalkan Tuhan. Di dalam keesaan Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Betul, saudara. Yesus waktu datang ke dunia ini, dia meninggalkan kealahannya dan dia menjadi manusia. Tapi kalau Anda ingat firman Tuhan yang mengatakan waktu Filipus bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya." Yesus berkata, Filip, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa." Yesus meninggalkan kealahannya, tapi Yesus waktu di dunia ini, dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Tuhan tidak meninggalkan Tuhan. Dia waktu berseru, Yesus waktu berseru di atas kayu salib, itu adalah ratapan. Sekali lagi kalau kita hubungkan, ini ada hubungan yang sangat erat dengan Mazmur pasal yang ke-22. Mereka pada saat itu meratap. Bangsa Israel meratap. Ini adalah ratapan secara umum. Ratapan secara bersama-sama, ya. Dan kalau saya bisa tambahkan, bukan hanya ratapan umum, tapi ratapan umum yang profetik. Mereka merasakan mereka itu ditinggal oleh Tuhan. Tapi di sini yang dituliskan di dalam buku Matius bukan berarti Tuhan meninggalkan Yesus di kayu salib. Enggak, saudara. Ini adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dan dia melakukan itu dengan berseru. Apa yang dia serukan? Dia menyerukan seruan kita. "Allahku, Allahku, mengapa? Mengapa?" Jadi kalau ada saudara yang bertanya, "Mengapa? Mengapa? Mengapa?" Ini Tuhan mau bicara kepada saudara, kepada setiap pribadi kita saat ini, karena waktu orang berseru kepada Tuhan, waktu orang Israel berseru kepada Tuhan, suaranya nggak bisa didengar oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada perpisahan antara manusia dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada perpisahan antara dosa dengan kekudusan. Ada perpisahan. Jadi mengapa? Mengapa? Saudara, ternyata pertanyaan mengapa itu kita perlu mengerti kenapa orang itu bertanya mengapa. Mengapa itu adalah sebuah pertanyaan yang kadang-kadang nggak ada jawabannya atau nggak dijawab. Ini adalah satu pertanyaan yang sebetulnya sukar untuk dijawab. Why? Mengapa? Lebih gampang untuk tanya pertanyaan bagaimana, siapa, di mana, apa, kapan. Tapi kalau mengapa, itu jawabannya bisa panjang atau susah untuk dijawab. Dan biasanya orang yang tanya mengapa itu ada unsur kebingungan. Nah, saat ini banyak orang yang bingung, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut.
pertanyaan mengapa itu biasanya ada hubungannya dengan kesedihan yang dalam. Pertanyaan mengapa itu juga kadang-kadang ada hubungannya dengan penderitaan yang berat. Seperti yang dialami saat ini di seluruh dunia. COVID-19 ini, saudara. Tapi sekali lagi, di mana ada bayangan, pasti ada terang. Di mana ada kegelapan, pasti ada terang. Kita akan lanjut ya, baca ayat yang ke-47 dan seterusnya. Mendengar hal itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dituliskan demikian, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, tadi kita bertanya, mengapa? Pada saat orang bingung, pada saat orang sedih, pada saat orang dalam penderitaan yang berat, itu kadang-kadang orang bisa jadi salah paham. Di dalam konteks ini Anda melihat, oh waktu Yesus berseru, dia lagi memanggil Elia. Bukan, saudara. Kalau Anda lagi bingung, lagi sedih, lagi menderita, saya percaya ini adalah waktu yang baik untuk berdiam diri dan mendekat kepada Tuhan. Supaya tidak ada salah pengertian di tengah-tengah kekacauan COVID-19 ini. Tadi saya sudah katakan Mazmur 22 itu dibuka dengan Allahku, Allahku, mengapa? Kalau kita berhenti sampai di situ. Allahku, Allahku, mengapa? Anda bisa isi titik-titik selanjutnya. Pertanyaan Anda yang sekarang belum terjawab. Yang Anda nggak ngerti. Yang menarik di Mazmur 22, yang ayat yang terakhir itu ditutup dengan sudah selesai. Apakah kebetulan? Nggak kebetulan, saudara. Nggak kebetulan. Karena apa? Karena ini adalah ratapan umum yang profetik. Tadi saya katakan, mereka orang Yahudi yang setia, kalau baca Mazmur ya, itu mereka nyanyikan. Berapa banyak saudara yang kalau baca ayat mungkin nggak gampang hafal, tapi kalau dinyanyikan ada iramanya lebih gampang menghafalnya. Coba saudara, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berhenti sampai di situ. Saudara, kalau saya menyanyikan lagu, misalnya ya, kalau saya menyanyikan lagu Agnes Day, saya percaya semua tahulah ya lagu itu. Di bagian tengahnya kira-kira nyanyinya begini. Holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy. Kalau saya berhenti di situ, saya percaya di pikiran Anda yang tahu lagu ini, Anda nyanyikan terus tuh. Worthy is the Lamb,
Worthy is the Lamb. Nah, orang Yahudi, waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tahu bahwa, oh, itu lagu itu. Yang ujungnya, yang akhirnya adalah sudah selesai. Jadi di kayu salib, dia berdoa syafaat untuk semua umat manusia. Dan kalau Anda baca ayat-ayat yang di antara ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-32, di situ adalah satu simbol, ada type and shadow, adalah bayangan daripada apa yang di perjanjian baru yang dialami, yang dihadapi oleh Yesus itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, religious sistem keagamaan dan kerajaan Roma itu sendiri, saudara. Tapi waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia itu menang. Dia mengalahkan dan dia melucuti roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara melalui salib yang dia tanggung dan untuk menebus umat manusia dari dosa kepada Tuhan, kepada Bapa sendiri. Saudara, saya bacakan sekali lagi Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat yang ke-32 dituliskan, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Belum lahir, profetik, saudara. Sebab ia telah melakukannya. Artinya apa? Telah selesai. Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan di dalam Amplified Translation, terjemahan Amplified, dituliskan demikian. They shall come and shall declare his righteousness to a people yet to be born, that he has done it, that it is finished. Wow, saudara, seringkali waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan di dalam perjalanan hidup kita, saya katakan kita berarti baik saudara maupun saya, kita mengalami, kita tanya, mengapa, tapi kok nggak ada jawabannya ya. Kalau nggak ada jawabannya bagaimana? Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau Anda sedih bagaimana? Kalau Anda mengalami tantangan yang berat bagaimana? Menderita bagaimana? Ternyata Alkitab mengajarkan untuk kita nggak usah malu, nggak usah takut untuk meratap, menangis. Orang yang menangis itu bukan orang yang lemah. Menangis itu membuat hati lega. Bahkan kalau saudara baca seluruh buku Mazmur, itu sepertiga dari Mazmur, itu banyak yang berisi ratapan. Ratapan-ratapan yang demikian itu sifatnya profetik. Ratapan yang demikian itu sifatnya penuh kuasa, saudara. Dan ratapan-ratapan yang demikian itu penting untuk kita lakukan juga waktu saat kita menyembah Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, mengeluarkan isi hati kita, mencetuskan pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab. Nangis, it's good, bagus, baik, melegakan, dan sesuai dengan waktu kita berdoa dengan firman Tuhan, membawa kita mengalami Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-51,
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Ayat yang ke-54. Kepala pasukan dari prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Oh God. Bukan hanya satu orang yang takut. Bukan hanya kepala pasukan aja. Tapi prajurit-prajuritnya yang waktu itu juga mukulin Yesus, menyiksa Yesus, yang mempersiapkan salib, yang memaku Yesus. Mereka yang kuat, gagah perkasa, mereka sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Saudara, orang yang gak percaya pun, orang yang tadinya menyiksa, waktu melihat semuanya ini, dan waktu melihat tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, ini adalah satu refleksi dari satu kenyataan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita didamaikan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Dia yang tidak berbuat dosa menjadi dosa karena kita. Saudara, ada masa-masa di mana kita nggak akan ada jawabannya. Nggak enak, saudara. Saya tahu rasanya bagaimana kalau nggak ada jawaban. Apalagi kita hidup di zaman di mana banyak orang mau tahu jawabannya. Kita hidup di zaman di mana orang pakai tablet, pakai komputer, dengan satu klik aja bisa dapat jawabannya. Tapi ternyata enggak. Yang dituntut mau ada jawabannya. Mau ada jawabannya sekarang. Mau ada jawabannya segera. Mau ada teorinya, ini kenapa, begini, begitu. Tapi ternyata nggak semuanya bisa terjawab. Nggak semuanya bisa dijawab dengan cepat. Nggak semuanya ada definisinya. Nggak ada teknik-teknik tertentu yang bisa membuat Anda dapat jawabannya semuanya, seluruhnya secara lengkap. Jadi, saudara, sebagai penutup, ternyata seruan yang diucapkan Yesus, mengapa? Allahku, Allahku, mengapa? Ternyata mengapa yang diserukan oleh Yesus itu adalah seruan kita. Waktu kita berseru, nggak nyampe ke Tuhan. Yesus yang adalah pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dia menyerukan. Dia menyerukan pada saat Anda merasa sendirian, pada saat Anda merasa nggak ada jawabannya, pada saat Anda merasa terpisah, pada saat Anda merasa ditinggalkan, pada saat Anda merasa tergoncang. Dia berseru buat Anda kepada Bapa di surga. Dan karena itu dia memutarbalikkan apa yang manusia alami yang penuh dengan dosa. Dia membuat jalan supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa dikuduskan dengan Yesus mati di kayu salib.
Dan Anda bisa melihat di sini, waktu Yesus meratap, waktu Yesus berseru, gempa bumi luar biasa terjadi. Alam pun, saudara, seluruh tata surya itu perhatikan. Mereka sendiri goncang waktu melihat anak Allah disalib. Saya mengajak semua Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayo kita percaya. Di tengah-tengah bencana COVID-19 ini, mari kita percaya bahwa Tuhan di balik semuanya ini sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buat Anda. Di tengah-tengah yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pada saat Anda masih bertanya, Tuhan, Tuhan, kenapa? Waktu Anda bertanya demikian, Tuhan mau memberikan satu keyakinan kepada Anda. Kalau ada bayangan, pasti di baliknya situ ada sinar. Bayangan apa yang Anda alami? Masa lalu Anda, luka, sakit, disakiti, dikecewakan, dianiaya, ditipu. Atau mungkin sekarang saat Anda ada yang mengalami Anda di PHK, kehilangan investasi Anda rugi, yang biasanya nggak ngalamin seperti ini. Ada bayangan-bayangan yang demikian. Saudara, kalau ada bayangan, pasti ada sinar. Kalau ada gelap, pasti ada terang. Di tengah-tengah kegelapan, waktu Yesus disalib, gelap sekali. Tapi di situ ada terang. Biar terang itu menjamah Anda. Dan terang itu memakai kita semua untuk menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Jumat Agung, Good Friday. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Yesus menjadi pengantara bagi kami kepada Bapa Surgawi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kami punya yang belum terjawab. Saat ini kami mau percaya saja kepadamu ya Tuhan, bahwa setelah Yesus berkata, mengapa, ternyata sudah selesai. Di antara semuanya itu kami bisa melihat Engkau sudah menyelesaikan, dan karena Engkau mengasihi kami, Engkau membawa kami supaya kami bisa selesai juga. Kami bisa menyelesaikan tugas yang Kau berikan kepada kami selama kami hidup di dunia ini. Berikan kami semangat. Semangati kami semua ya Tuhan. Biar kami percaya bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu yang baik. Walaupun di tengah-tengah COVID-19, walaupun di tengah-tengah Allahku, Allahku mengapa? Tapi Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat. Kami memilih untuk percaya kepadamu. Dan untuk itu ya Tuhan, saat ini kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Anda kalau sudah siapkan perjamuan kudus, Anda bisa ikut bersama-sama dengan saya. Kalau enggak, Anda bisa pause sebentar dan ambil bagian dalam perjamuan kudus, karena Yesus sendiri mau supaya kita lakukan ini menjadi peringatan akan Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja-Mu,
kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Ini adalah roti yang adalah tubuh Kristus, yang mengampuni dosa-dosa kami, yang membenarkan kami yang enggak benar, dibenarkan karena Kristus. Kami diampuni, kami ditebus. Dan saat ini kami ambil bagian di dalam tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan. Kita ambil cawan anggur yang melambangkan darah Kristus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan yang kami sembah adalah imam besar kami yang bisa merasakan semua tantangan kami, semua penyakit kami Engkau tanggung. Dan saat ini aku berdoa, Engkau hiburkan yang sedih hati, Engkau kuatkan yang lemah, yang menderita Engkau dampingi, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami ambil bagian di dalam cawan ini yang adalah darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sebagai umat-Mu bisa menyaksikan, mengalami Jumat Agung yang luar biasa. Perkara yang sangat luar biasa yang merubah sejarah dunia dan sejarah umat manusia. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Dan kalau saudara saat ini melihat live stream ini, Anda belum menerima Yesus, membuka hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda ada pertanyaan, Anda bingung, Anda takut, Anda bisa datang kepada Carousel Leaders, Anda bisa datang ke gereja lokal di mana Anda berada. Kalau Anda di sekitar Los Angeles, Anda bisa datang ke gereja Los Angeles City Blessing Church, ada di Walnut, ada di San Bernardino, ada di San Diego. Anda bisa kunjungin website kami, cityblessing.org, cityblessing.org. Tuhan berkati. Amin.